Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 ya. Untuk materi saya kali ini adalah tentang berpidato persuasif. Ya, berpidato persuasif dari dua kata, berpidato sama persuasif. Berpidato itu sendiri memiliki makna menyampaikan gagasan atau pemikiran kepada khalayak ramai tentang suatu hal. Sedangkan untuk kalimat persuasif itu sendiri adalah kalimat yang memiliki tujuan memengaruhi, mengajak agar orang lain itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Ya, jadi untuk berpidato persuasif adalah kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran dengan tujuan untuk memengaruhi atau mengajak orang lain dengan apa yang kita sampaikan. Oke, untuk berikutnya ciri-ciri teks pidato persuasif. Ya, ciri-ciri teks pidato persuasif yang pertama adalah berisi gagasan jelas, berisi gagasan, berisi pikiran, berisi pandangan dan juga arahan tentang suatu topik tertentu. Yang kedua, bersifat ajakan. Nah, di sini memang tujuan untuk persuasif sendiri adalah mengajak orang lain mengikuti dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, bertujuan memengaruhi pendengar. Dengan apa yang kita sampaikan, orang lain itu bisa terpengaruh. Kemudian menyampaikan sesuatu sesuai dengan audiensnya. Nah, jadi kita berbicara pada saat berpidato itu lihat dulu audiensnya siapa, sehingga apa? Kita bisa menyampaikan bahasa yang kita gunakan agar mudah diterima. Berikutnya, menyimpulkan isi pidato persuasif. Ya, menyimpulkan berarti mengambil garis besarnya dari semua pidato itu. Kemudian kita ambil garis besarnya aja, intinya apa. Dalam menyampaikan pidato persuasif, menyimpulkan pidato persuasif ya, itu bisa secara tersurat dan juga tersirat. Untuk tersurat, penyampaian secara langsung, mudah dipahami oleh pendengar. Nah, mudah dipahami karena apa? Pada saat kita berbicara di depan umum, orang lain bisa memahami dengan apa yang kita sampaikan. Sedangkan untuk pidato secara tersirat, berarti itu kita membutuhkan penafsiran agar apa? Oh, orang lain itu sedikit berpikir lebih dalam lagi dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Untuk berikutnya adalah struktur teks pidato persuasif. Di sini teks pidato persuasif memiliki 3 struktur, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan sendiri berisi pernyataan yang akan dibahas. Itu untuk pembukaannya. Itu dalam pembukaan itu terdiri 3 bagian. Yang pertama itu nanti salam pembuka ada, kemudian ucapan penghormatan dan juga ucapan syukur. Itu bagian dari isi dari pembukaan. Kemudian yang kedua ada isi, berisi pernyataan argumen dari referensi. Dalam artian di sini orang berbicara itu ada dasarnya. Nah, kemudian bagian dari isi itu terdiri dari pernyataan masalah, kemudian argumen, ajakan ataupun pesan. Untuk yang ketiga, penutup, berisi saran, arahan dan juga ajakan ataupun pesan. Di sini terdiri dari kesimpulan, kemudian ada ucapan permintaan maaf dan juga salam penutup. Untuk berikutnya adalah unsur kebahasaan teks pidato persuasif di sini. Yang pertama, unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Nah, dia melakukan tindakan, biasanya menggunakan kata kerja. Kemudian kalau kalimat pasif berarti subjeknya itu dikenai perbuatan di sini. Kemudian yang kedua, penggunaan kata tugas di sini meliputi kata depan, konjungsi, kata sandang, kata seru dan juga partikel. Yang ketiga, penggunaan kosakata emotif di sini. Emotif maksudnya gimana? Berkaitan dengan perasaan. Ya, di sini berhubungan dengan perasaan ataupun emosi. Contohnya sedih, bahagia dan juga bangga. Yang berikutnya, penggunaan kosakata bidang ilmu. Berbagai macam bidang ilmu yang ada di dunia ini. Saya kasih contoh yang pertama, ilmu biologi. Nah, bidang ilmu biologi itu nanti ada kata fotosintesis dan juga klorofil dan lain sebagainya. Itu masuk ke bidang biologi. Kemudian yang berikutnya, penggunaan sinonim dan juga antonim. Untuk sinonim sendiri itu adalah persamaan kata. Jadi kata tersebut itu memiliki padanan kata.
tulisannya beda tapi artinya sama. Kemudian ada antonim, itu lawan katanya. Contoh untuk sinonim itu gemuk, gembul bisa. Kemudian kalau antonim itu nanti gemuk, kurus. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya penggunaan kata benda konkret dan juga abstrak di sini. Kata benda konkret berarti secara fisik terlihat seperti meja, kursi, manusia dan lain sebagainya. Itu terlihat secara fisiknya. Sedangkan kata benda abstrak itu tidak ada fisiknya, tapi bisa kita rasakan. Contoh kebahagiaan. Nah, itu jelas kita bisa merasakan semuanya meskipun nggak terlihat secara fisik. Kemudian ada kesedihan dan juga ilmu. Itu kata benda abstrak. Yang berikutnya pembentukan kata benda. Oke, untuk berikutnya metode berpidato. Pada saat kita berpidato, kita bisa memilih beberapa metode yang bisa kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita atau dengan kondisi yang ada tentunya. Yang pertama, metode impromptu atau spontanitas. Jadi penggunaan metode ini itu seperti dadaan gitu. Jadi tidak ada persiapan sama sekali, tanpa ada persiapan, kemudian tiba-tiba kita dipanggil untuk memberikan sebuah sambutan. Jadi tidak ada persiapan sama sekali. Yang kedua, metode menghafal. Jadi di situ kita mempersiapkan naskah terlebih dahulu di sini. Jadi ini lebih, menurut saya itu persiapannya lebih matang dia. Karena apa? Dia hafal betul dengan apa yang disampaikan, yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode naskah. Untuk penggunaan metode naskah sendiri, berarti kita disuruh untuk membuat skrip. Nah, di sini kita membuat skrip dulu, kemudian nanti kita bisa membacanya. Tapi ingat, jangan fokus pada teksnya saja. Kita juga harus memperhatikan audiensnya. Jangan terkesan membaca full. Jadi itu kurang bagus. Yang berikutnya metode ekstemporan. Nah, ini yang paling saya suka itu metode ekstemporan itu. Berarti kita bikin catatan kecil, poin-poinnya saja. Pada saat kita mau berpidato, nah itu baru kita akan menjabarkan lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama, menentukan topik, permasalahan yang akan kita bahas itu apa. Kemudian yang kedua, menentukan isu atau pernyataan yang ya intinya itu baru ramai dibicarakan apa. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangkanya. Yang keempat, mengembangkan dari kerangka itu tadi, dikembangkan lagi sebuah teks. Nah, pada akhirnya yang terakhir itu setelah kita membuat sebuah teks pidato, kita bisa melakukan sebuah penyuntingan. Kita takut kan pada saat kita berpidato nanti ada kesalahan, karena memang untuk audiensnya itu berbeda-beda. Jadi takutnya itu nanti ada penggunaan kata yang salah, diksi kita yang salah, nanti justru malah membuat kita repot. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan hari ini, esok, dan seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.